Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Jadi nami channelnya channel ini. Channel ini. Channel ini. Channel ini. Nah, hari tete bingung beri masian nami naon gitunya. Oh, Channel ini gitu. Channel anu. Sanes. Ya, alhamdulillah ketemu lagi di channel ini. Kali ini kita berkesempatan nih bertemu dengan salah seorang ahli expert di bidangnya. Nanti kita akan kasih tahu di bidang apa ya. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu. Nama beliau adalah Kang Dede Rizal. Kang Dede Rizal dari Sukabumi ya. Sukabumi, Pak. Asli. Kang, mohon asli Sukabumi. Kang Dede Rizal ini adalah asli dari Sukabumi. Kita mungkin sudah banyak teman-teman yang tahu siapa beliau. Karena beliau itu salah satu aktivis di ini ya, apa komunitas ya? Komunitas yang akan kita bahas hari ini. Sehat Kang. Alhamdulillah, Sabang Sulna. Alhamdulillah, sami sehat. Ya, mohon. Punten yang ngawagal ya. Henteu, mohon. Bagia biasa silaturahmi. Eta mohon silaturahmi. Detik aja selaras sama ieu teh. Tepang sareng beliau itu. Jadi kita lagi ngopinya di sini. Nanti kita kasih tahu tempatnya di mana. Tempat di mana Kang Dede Rizal ini melakukan kegiatannya gitu ya, hobinya. Hobi beliau ini menghasilkan uang gitu. Nah, orang kulik. Oke, Kang Dede Rizal, terima kasih waktunya ya. Ayo bayi taroskeun ya. Mangga. Jadi kebetulan tadi dapat info nih, aya WA, saya lagi di sini nih, gitu. Di situ ada Kang Dede Rizal loh, cenah gitu. Orang teangan gitu. Jadi memang kita lagi ada keperluan, terus mampir di sini, ngopi-ngopi di sini. Kita sebut saja di Oregon ya ini. Di Oregon Coffee. Nanti kita review juga. Jadi nggak kesebut banyak. Jadi sudah tahu Kang Dede Rizal itu menggeluti di bidang kopi. Oke, kopi. Kang Dede Rizal, kenapa kopi jadi pilihan? Karena kopi itu salah satu komoditas menurut Abdi, salah satu komoditas anu moal kena karena inflasi cek Abdi mah. Pami nyarioskeun bisnisnya. Pami nyarioskeun bisnis. Ya, dari segi bisnis. Mohon dari segi bisnis. Terus nu kadua, kunaon make kopi karena Sukabumi salah sahiji janten kapungkur pada zaman VOC teh salah sahiji naon daerah anu sae. Untuk penanaman kopi. Kopi. Salah sahijina di mana wae misalnya salah satu Gunung Guru. Terus dan peryogi di Uninga oge da teh anu ayeuna di Salabintana oge kapungkurna teh eta teh kopi. Tadi nate kebun kopi. Jadi gitu. Teh jantan Sukabumi teh kantos jaya di masana. Sukabumi teh. Gitu. Geuning aya rahasia uniknya di Sukabumi teh bahwa ternyata Sukabumi itu adalah salah satu tempat penghasil kopi terbaik. Jenis naon sih nu aya di Sukabumi yang paling unggul itu? Ya, pami nyarioskeun jenis salaras nama di dunia teh meureun aya seueur. Ya, opat. Aya Liberica, terus aya Excelsa, aya Arabica, sareng Robusta. Kelak. Anu dua mah urang nyaho. Arabica, Robusta mah urang nyaho. Yang pertama tadi apa? Liberica. Liberica berarti dari daerah Liberia atau Afrika. Afrikanya Liberia. Terus Excelsa salah nama origin mana gitu? Salah nama itu varietas lebet. Varietas. Jadi ditanam nama seluruh nama di negara-negara kolonial pada waktu itu. Nya POC lah meureunnya Belanda gitu. Nah, salah sahijina di Indonesia, mendarat meureun di Batavia, salah sahijina ditanam di tanah Jawa. Di Priangan salah sahijina di urang ya, tadi Sukabumi. Iya. Liberica, terus kedua Excelsa, Arabica sareng Robusta. Ngan mung dari dina opat ieu teh anu sae teh dua saja. Robusta sareng Arabica. Pami dibandingkeun deui dina dua ieu anu saena mana wae nya Robusta anu sae di urang kapungkur teh. Sareng memang peminumna oge dina opat ieu seseueurna nyaeta Robusta gitu. Kalau saya minumnya Arabica.
Saya peminum Gitu, Arabica. Jadi memang kenapa saya tertarik ngajak ngobrol Kang Dede Rizal ini, karena saya peminum kopi. Mohon. Jadi ceritanya unik. Tadinya saya peminum kopi warungan, saset yang manis-manis gitunya. Nurasana yang bentuknya tidak terlalu hitam lah si air nate. Mau disebut mau kacino nama mah. Mengalami masalah di lambung. Mohon. Setiap habis minum itu ngegas. Istri menyarankan coba minum kopi tanpa gula. Nah, akhirnya saya ke pasar tuh ngagiling, beli 100 gram, minum kopi tanpa gula, ternyata enak. Perut itu nyaman. Nyaman. Nah, perut itu nyaman. Akhirnya dari situ saya hanya meminum Arabica. Arabica. Hanya meminum Arabica. Belum pernah, maksudnya hanya minum secara rutin ya. Iya. Kalau nyoba-nyoba yang robusta atau yang lain pernah, tapi yang rutin itu sesekali mungkin sesekali mah pernah. Sama sekali-kali. Nah, tapi kan bukan itu tujuan kita bikin podcastnya, bukan menceritakan kesukaan saya. Yang saya pengen tahu lebih dalam itu gitu ya. Yang pertama, sejak kapan Kang Dede Rizal ini menggeluti kopi? Yang kedua, kenapa harus kopi yang dipilih? Begitu kan? Kalau tadi dari segi bisnis gitu kan, itu mah bisnis mah ada semua orang juga pasti akan ke situ ya. Tapi kan ada passion tertentu mungkin. Ada passion ketika Kang Dede Rizal, kayaknya saya di kopi aja deh. Iya, kumaha eta teh? Alasana pertarasana nuka hiji teh di tahun sabaraha meureunnya. Nah, eta di dari awal tahun berapa? Kapungkur meureun gitu. Iya. Kawit nama saleres nama abdi teh terjun ke kopi teh tahun 2013-2014. Berarti hampir berapa tahun yang lalu ya? 8. Mohon 8 lah kirang langkung, 8 tahun. Kawit nama saleres sama abdi nya hanya sebatas sami we lah ngopi gitunya. Pahit, amis, rengse lah gitu. Iya gitu. Amang ka mana-mana ngopi gitu. Namun kawit nama sanes eta. Kawit namanya eta abdi berawal dari Gunung Sunda kan. Gunung Sunda teh anu di Kantos uninga Gunung Sunda anu di Cisaat. Oh, nya apa? Sempat viral. Ya, viral Abdi teh kapungkur teh 2011 2012 lulus kuliah. Alim damel. Masih muda euy. Lulus kuliah. 2012 Alim damel. Alim damel abdi teh. Margi atuh abdi resep ku gunungan kapungkur mah. Mohon. Abdi teh kawit linggih mah di Cisaat. Payunan bumi teh kalarasan aya bukit. Namina Gunung Sunda kawit nanti di dinya. Tidak produktif ningali jalmi pemuda pengangguran seueur di dinya, makana ku abdi dicanak lah ke Gunung Sunda. Nya singkat cerita abdi teh ngored ngadamel saung, janten viral, janten tempat wisata. Oh, ini dia ternyata pelakunya. Dulu sempat abdi, ini siapa sih orang otak kreatifnya itu siapa begitu ya? Ternyata ini, wah ini 20 terlampaui. Akhirnya saya ketemu siapa yang memviralkan Gunung Sunda. Aplaus. Ini ternyata pelakunya. Emang nggak dilanjangkan? Nah, singkat cerita 2013, 2014 kapur mah kan tadi tiketnya. Saya asna lah gitu. Anu kaluhur nya anu masihan eta mah beureun kange mam barudak gitu nya. Pada akhirnya 2013, 2014 abdi berpikir bahwa wah ieu mah kada profesional gitu, kada komersil. Betul. Margi abdi sok emut ekonomi kreatif teh kedah kreatif tapi gimana caranya kreativitas menjadi perputaran ekonomi gitu. Eta nu sae nambah maka kin kapayuna bakal sustainable gitu. Janten berkelanjutan. Lagi pan seseueurna di urang mah nya kreatif gitu tah, tapi tidak ada putaran ekonomi di dinya, maka akan stuck nanti suatu saat. Maka abdi berpikir pada waktu itu 2014 atau sebelah ku abdi didamelkeun objek wisata gitunya. Viral 2014 nyata pas 2014 akhir 2015 lah. 2013 abdi terus mencanangkan ketika ayeuna bicara nyarioskeun hospitality industry, nyarioskeun hotel lah kasar nama gitunya. Maka kedah aya warung. Abdi teh kitu tah. Aya wisatawan anu lebet gitunya, kedah aya kedah minum lah. Tapi nu rada sae. Naon ieu cek abdi teh kapungkur teh gitu. 2014 teh nya keluar lah gagasan, abdi seneng kopi. Nyobi ngadamel saung. Tadi dinya kawitna Sunda Kopi kawitna. Oh, Sunda Kopi. Lah saya tahu nih Sunda Kopi punya program
Nanti deh kita bahas. Oh. Sunda Kopi, terus Moonshine dan Oregon dia punya program luar biasa. Nanti saya kasih tahu. Eta kali tahun 2014. Jadi Sunda Kopi itu punya Akang. Mohon Adi. Sekarang ada di Cikole. Mohon terus Moonshine engal nu ayeuna Abra namina. Abra. Nya sisa-sisa nama beberapa coffee shop eta naonnya abdi salah sahiji oge anu naon jasa konsultan lah gitu. Konsultan bisnis. Gitu. Rajana kopi guys. Tapi Moonshine sareng Nusan SOG memang abdi henteu nyalira aya tim. Ya. Bahkan aya beberapa pihak anu kerjasama. Iya gitu. betul. Biasa nyalira lah. Zaman aya nama kolaborasi. Mohon. Tah geuning kitu aduh ieu luar biasa gara-gara WA nu tadi ada Kang Dede Rizal di situ. Ai tadi nama rek ngobrolkeun kopi hungkul, kuring abdi ka dieu teh gitu. Ternyata beliau ini adalah sosok pelaku perubahan menurutnya di Sukabumi khususnya. Amin. Terlepas itu di kabupaten atau di kota, tapi beliau ini adalah tokoh perubahan. Oh, jadi berawal nanti dari Gunung Sunda itu 2012. Abdi ngayakeun pemberdayaan. Ya, dan berhasil itu berhasil. Dan termasuk saya pun pengagum begitu ya, pengagum walaupun abdi teh can kantos ka Gunung Sunda. Tapi ngalangkungan mah jalannya sering gitu ya, tapi ngahajakannya teh acan. Tapi pada saat itu di tahun-tahun itu beranda Facebook dipenuhi oleh Gunung Sunda. Dipenuhi oleh selalu wah orang Sukabumi pasti ke sana. Pasti. Dan ini nih dua orang ini pernah nyari jurik di sana. Uka-uka. Taya duaan eta nu hiji pernah kasurupan ini. Wah eta urang kat we. Tapi moal dikat moal. Mereka pelaku gitu nya eta. Akhirnya Kang Dede Rizal mengembangkan ide kopi ini. Pertama membuat Sunda Kopi. Konsep awalnya kumaha eta Sunda Kopi? Konsep awal teh abdi kapungkur nama manualan sadayana Kang. Ternyata kan ari ayeuna teuleum kana kopi shop teh, kopi teh ternyata alatna teh ararawis. Eta betul. Betul eta. Arawis, makanya abdi kapungkur 2014 teh manualan, disebutkan manualan teh alat-alatna manual sadayana. Anu ngerosting manual. Tacan ngerosting. Tacan. Jadi sudah beli jadi begitu ya? Janten di meser roast bean amina teh. Iya. Tos janten. Tapi di baru abdi mungkin aya grinder ngabubukeun gitunya. Kangge ngadamel espresso na eta teh ngangge rockpresso. Anu manual, anu ditekeun heula gitu tah. Eta mah diogikeun kana sekitar 2 menitan lah gitu. Iya. Mohon saatos kitu nya manualan sadayana lah kaetang meureun paminingali kana modal mah gitu tah. Iya. Jadi nya mesin roasting ge impenan Kang. Oh gitu. Oh ya mesin roasting teh kan mung dina HP teh ninggalian we hungkul gitu tah. Scroll. Cek harga gitu tah 2014 2015 dapat 2016. Alhamdulillah pengunjung ke Gunung Sunda pengunjung ke Sunda Kopi ge sae seueur nu selfie. Iya, abdi kan ngadamel itu luar biasa. Selfie naon lah kitunya tempat-tempat anu memang memikat daya tarik. Dan itu memerlukan pemikiran yang hebat Kang menurut abdi. Apa yang disajikan di situ saya menilai sederhana. Mohon. Tapi nilainya mahal eta. Nilai artistikna nu aya di dinya yang dibuat oleh Kang Dede Rizal kalau Anda pernah ke sana begitunya, dugikeun ka aya tempat selfie luar biasa. Selfie mohon. Itu idenya yang mahal begitunya. Abdi ngadamel view deck Kang dari bambu. Ya itu. Dengan ketinggian kirang langkung sekitar 20 meter gitu. Kan anu yang dalam pikiran saya ini kok orang mau ya mikirin kayak gini gitu. Ngala awina, ngabelahanana, terus memikirkan bagaimana konstruksi, mengukur kekuatan dari bambu itu, begitunya, bagaimana supaya bisa kuat. Dan ternyata berhasil kan? Berhasil. Iya mah bonus channel ini Datina mah rek lain ngobrol ke eta dan ternyata tokoh yang kita temui hari ini luar biasa. Senang sekali saya bertemu dengan Kang Dede Rizal hari ini. Kita balik lagi ke kopi. Tadi begitu saya masuk nih, saya ada lihat mesin yang besar tuh ya. Wah, ya harganya ratusan juta jika ya. Sampai akhirnya kan dengan peralatan yang ada di sini, saya bisa menyimpulkan Kang Dede berhasil.
Amin, amin. Bekerja sama dengan tim sehingga bisa menjadikan kopi ini yang tadinya hobi menjadi sesuatu yang menghasilkan menghasilkan gede, menghasilkan maletik. Oke, setelah membuka Sunda Kopi, kemudian apalagi yang dilakukan? 2015, 2016, 2017 karena memang permintaan Kang Dede atuh buka di kota saurana teh kitu. Kebetulan mah kan di ditu heula. Janten anu di kota teh hoyong ngopi teh jauh kan abring gitu tah. Lintas kabupaten. Kabupaten. Margi kan ningali kana waktos perjalanan nu panjangnya aya meureun 15 dugi ka 20 menit. Acan mapa ka luhur. Iya. Mapa oge kan aya 5 menit 10 menit. Waktos meureun 30 dugi ka 45 menit mah waktos lumayan. Pada akhirnya abdi ngemutan aya rezekina alhamdulillah gitunya seueur rencang seueur naon panjang ieuna yuswa rezekina oge ternyata karaos ku abdi 2017 buka abdi di kota tepatna kapungkur mah di Rumah Mesra. Rumah Mesra. Mohon di samping Galeri Indosat paling dia. Oh iya. Mohon. Dengan brand Sunda Kopi. Masih Sunda Kopi. Mohon. 2017. Abdi 2017. Buka. Alhamdulillah dugi ka ayeuna meureun tiasa bajeng ka ditu dan membuka beberapa unit usaha lain ya. Usaha yang lain. Salah satunya Moonshine. Kemudian ini Oregon. Ya Sunda Kopi. Sunda Aya Kopi. oge Sunda Kopi anu di pusatna di Cikole, di Bunut. Oh, di situ Sunda Kopi. Di Pangkar, Sunda Kopi pusat eta. Disebatkeun pusat teh janten sadayana nu damel ngempelna di dinya gitu. Oh, di situ. Mohon janten ayeuna mah didamelkeun unit usaha nu sanes selain coffee shop gitu. Janten supply-na lah. Oh. Supply bahan baku, susu, supply kopi, sirup-sirup, segala dari Cikole. Anu diperyogikan di coffee shop lah. Sunda Kopi, saya tuh sering ngeliwatan. Sunda Kopi Space namina tahu. teh mohon. Deket Bunutnya. Deket Bunut. Pas anu mohon balai kota itu, Dewi Sartika pami ayeuna mah namina teh. Dagonya anu ngalih kan. Jadi ini nanti rumah makan Cikole. Mohon kesananya lagi. Eta. Ya, sering ngeliwat mengancan pernah kan. Sering nongkrong. Terang aja. Jadi dinya mah disebatna oge rumah pergerakan. Di Sukabumi. Rumah pergerakan, aktivis sungkul di dinya. Sadaya ngampol di dinya. Orang aktivis agraria tanah. Pendidikan, lingkungan, sadayana di dinya ngarempel. Janten gagasan nyarios naon segala rupi di dinya. Dinya Sunda Kopi. Juga nyarioskeun jika anak mah nyarioskeun naon wae. Ya, memang kopi itu adalah teman yang paling enak buat di berbagai macam suasana. Ya, suasana sedang bahagia enak ngopi. Suasana sedang bersemangat enak ngopi. Kersedih ngeunana ngopi. Kantong tong ditanya anu kersedih suruput beak ngadat deui. Oke, kan kita sekarang lagi di Oregon ya. Oregon nanti kita review juga ya bagaimana kondisi Oregon karena kita tadinya pengennya syutingnya di depan, tapi karena penuh banget pelanggannya dan takut mengganggu aktivitas naon sih lain dapur berisik oge nya mohon. Sanes dapur naon atuh disebut teh? Tempat pembuatannya lah. Aktivitas di bar, kemudian pengunjungnya banyak banget, takut mengganggu aktivitas. Akhirnya saya tetap maksa pengen ngobrol dengan Kang Dede akhirnya di kantor Oregon ini. Oregon ini berdiri tahun berapa? 2021. Oh, lebih satahunan lah, akhir 2020-an lah. Iya, 2020. Kayak itu mah dibahas kan. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi. Dengan begitu bukan melihat apa yang sudah tadi disampaikan oleh Kang Dede gitunya. Ternyata Kang Dede itu yang tadinya saya menilai beliau ini orangnya sederhana gitu. Loba cincong, ternyata pemikirannya luar biasa begitu ya. Makanya jangan menilai buku dari covernya begitu. Oke, Kang Dede. Sekarang kan itu kan khususnya di Kota Sukabumi. Kota Sukabumi itu kan hanya 7 kecamatan. Ya, lamun di Kurilingan oge nggak sampai setengah hari ke Kurilingan.
Dan di kita itu, khususnya di kota Sukabumi, banyak kopi shop muncul. Nah, tentu kan itu jadi bahan pemikiran juga pengintennya. Bagaimana udah disebatkan bersaing, udah bersaing gitu ya. Lalu kira-kira apa saja gitu yang dilakukan oleh Kang Dede untuk mensiasati hal seperti itu? Leres berdasarkan data 2018 abdi kapungkur data di Kota Sareng Kabupaten Sukabumi teh kirang langkung aya 80. Wow, warung kopi lah. Kalau disebatkan warung kopi teh meureun nya aya anu dari mulai aalita, anu sederhana dugi ka anu serius banget begitu serius ya. Banget. Kirang langkung kapungkur sakituan. Ayeuna tos 2002 hiji sigana langkung ti 100 Kang. Gitu. Pami nyarioskeun kompetisi pasti aya kompetisi. Kompetisi aya. Tetapi tentu uhide ka masing-masing owner atanapi pemilikna kopi shop. Mung abdi pami ditaros seueur eta ge ditaros kana di kumaha kopi shop seueur. Cek abdi teh salah sahijina oge abdi oge nu nyeueurkeun kopi shop. Konsultan atuh. Abdi konsultan. Janten pami aya klien oyong ngadamel kopi shop, nya abdi kan anu ngadamel kopi shop di mana-mana teh salah sahiji. Iya, ada beliau menciptakan sendiri kompetisinya. Tapi jadi serunya dengan kompetisi justru itu. Itu adalah awal yang baik Kang Saudara. Awal yang baik. Akang pami dongkap ke Itali. Di Itali itu satu RT, satu RW itu dia kopi shopna itu dugi ka 8 dugi ke 15 kopi shop. Sa RT teh lamun di urang mah minimal 40 kakak. Ada 8 kopi shop. Ada 8 kopi shop. Janten setiap gang teh meureun sigana teh. Setiap 2 imah ya. Setiap imah aya kopi shop. Janten karena memang di ditu tos janten budaya. Kopi teh janten budaya. Nah, abdi pemikiranna kadang sok benten sareng batur gitu. Ketika ayeuna aya kopi shop muncul, abdi justru bingah Kang. Margi kopi shop anu ayeuna nu dongkap ayeuna teh katakanlah pasar di urang itu aya misal aya 50.000 pasar di urang teh sadayana lah. Nya anu ngopina misalnya 1.000. Nu ngopi eta nu ngopi. Berarti kan aya peluang anu 40.000 eta teh bakal tiasa janten ngopi. Betul, ngopi janten ngopi. Betul. Ketika munculna ayeuna kopi shop dengan tema karakter interiorna anu benten, konsepna anu benten, anu tiasa foto-foto dan segala rupi. Anu tiasa ngadongkapkeun konsumen gitunya, anu konsumen anu terdongkap ke abdi eta bakal kabentuk saur abdi bakal kabentuk nu tadina 1.000 bakal nambi cek abdi setiap aya kopi shop bakal aya kabentuk hiji 2 3 5 10 dugi ka 100. Maka semakin banyak kopi shop maka akan semakin banyak pula pasarnya. Semakin pasarnya banyak maka budaya ngopinya pun akan semakin bagus. Semakin budaya ngopinya bagus, ya diteruskan. Gitu. Kuliah jurusan apa? Sains abdi. Teu nyambung. Sugante jurusan ekonomi. Sebab konsep ekonominya luar biasa ya. Abdi kuliah sains. Alhamdulillah ini nuju S2 deui. Alhamdulillah. Tapi tacan lulus. Semoga ada sibuk atuh kumaha. Oke, kuliah di sains tapi belajar ekonomi dari mana itu? Itu kan tadi yang diobrolkan itu, yang dibicarakan itu adalah teori-teori ekonomi kan? Otodidak seperti namanya. Abdi kapungkur di kuliah oge memang tos diajar dagang. Nyanten mung batur mah kapungkur ka kelas teh nyanak buku, abdi nyanak kaos diical gitu. Nyanak naon anu tiasa diical gitu. S2 sains oge. Sami neraskeun bioscience. Eta mah hobi abdi. Selain kopi, abdi resep bioscience nyandakna abdi nyanak konservasi. Janten abdi ti kapungkur makana tujuan abdi dongkap ka Gunung Sunda teh salerosna mah konservasi na abdi nyanak ya. Wah, hebat ternyata inspiratif pisan. Jadi minder lagi ka dieu teh. HD-nya kapan atuh beliau seperti saya? Da orang seperti beliau mah teu bisa. S2 bari sains. Abdi mah bade S2 ge mentok. Rek S2 ditingkong-ingkogan. Oke, Kang, ada satu pertanyaan saya dari tadi tunggu-tunggu Kang belum jawab, entah beliau nggak mau jawab atau bagaimana. Duka beliau menghindar atau bagaimana itu nggak mau jawab gitunya.
tadi kan saya tanya Kang, kenapa Kang pilih kopi gitu? Dari sekian banyak gitunya bidang-bidang, kalau saya menilai dari kemampuan Akang pasti bisa sebetulnya. Ya. Dari tadi isi pembicaraannya pun gitunya, dari cara beliau berbicara pun pasti bisa gitu. Namun pertanyaannya kembali lagi ke kenapa harus kopi begitu? Janten kopi teh menurut Abi, Kang, menurut Abi itu adalah anugerah. Salah sahiji anugerah nu ku Allah diturunkeun. Anu benten dibandingkan sareng buah-buahan anu sanes. Iya. Contoh sapertosna. Dina kopi teh gaduh 1 juta rasa langkung. 1 juta rasa. 1 juta rasa langkung. Dina kopi bakal aya rasa stroberi na, aya rasa anggur na. Tapi dina anggur moal aya rasa kopi. Eta bener. Filosofi sekali. Lajengkeun. Jantan didinya Abdi ketika mempelajari kopi unik gitu. Unik pisan ieu kopi unik gitu. Karena di kopi teh aya rasa. Maka Abdi berpikir ketika bicara tentang rasa, maka setiap naon wae anu aya rasa, maka didinya aya nyawaan. Gitu. Makanya benten Kang perlakuan barista anu nyeduh di bar itu benten. Tergantung panangan atanapi tergantung jalmi menangani rasa, menangani nyawa karena aya nyawaan saur Abdi masuk kopi teh. Ternyata sebegitunya guys. Jadi ternyata kopi itu adalah jiwa bagi Kang Dede Rizal. Aya rasa, aya nyawa. Setiap naon wae anu aya rasaan, gaduh nyawa. Kalau saya kan kopi yang penting Arabica. Mohon. Mau itu Mandailing. Rasanya kan benten-benten ya. Beda-beda. Ayeuna teh abi nuju resep Aceh Gayo. Mohon. Arabica Gayo. Sempet nyobi anu Gayo wine. Dibikin latte enak. Mohon. Latte. Latte kan sok aja salah ngomong. Kopi let. Let mah terlambat itu. Latte ini kan bahasa Italianya. Mohon. Italia berarti memang tadi disebutkan bahwa Italia itu ngopi itu adalah budaya. Udah budaya. Sehingga produknya pun yang terkenal ke Indonesia itu diantaranya cappuccino, Mohon latte, dan yang lainnya, begitunya. Espresso. Espresso Italia juga. Espresso dari Italia. Oh. Karena espresso itu karena cepat. Nya di Italia kan memang sebenarnya mah benten kan budaya ngopi di Italia sareng di urang. Oh, akhirnya saya tahu kenapa namanya espresso. Karena dia cepat. Abdi tidak menghitung itu cepat karena sepengetahuan Abdi. Kan? Cepat itu ekspres. Mohon. Karena ini bahasa Italia jadi espresso. Oh, ngerti ilmu eta. Abdi bertanya-tanya, ini kenapa namanya espresso? Aya kan americano. Gen Amerika lah gitunya. Ternyata espresso itu Itali. Ada lagi satu pertanyaan. Kenapa kopi itu dibikin bubuk halus, kemudian bubuk kasar, terus seperti granul nih. Ketika dia diseduh itu membesar begitunya. Granul mah jadi hilang sih sebetulnya. Tapi ketika dia diseduh itu tiba-tiba si lamun cek Sunda mah gegedoh, ampas, menjadi besar. Nah itu teh ada treatment khusus atau memang hanya dibuat begitu saja? Jantan pada saat nyeduh barista di bar eta teh penanganan atau napi menyeduh nate dia ngangge rumus, ngangge metode. Aya metode ada teknikna lah gitu. Iya. Sapertos kieu misalna abdi hoyong ngopi rada pahit. Tentos si bubukna kedah pahit teh kedah halus. Tingkat kebubukan makanya di grinder alat kang ngabubukeun kieu teh aya green size namina ukuranna jantan urang arek ukuran halus medium atanapi fine misalnya atanapi halus atanapi urang kasar dugi ka coarse misalnya eta teh benten-benten. Nah tingkat kekasaran pada kopi itu akan mempengaruhi cita rasa. Oh ngerti ini Sanesa tahun kul variabelna seueur. Iya. Sepertosna contoh misalnya suhu. Suhu nu diangge di bar makana alat pelengkapna salah sahijina selain grinder aya oge termometer. Mohon alat kangge ngadeteksi suhu. Peryogi pisan eta. Margi si suhu itu akan mempengaruhi proses ekstraksi kopi. Selain tadi green size atanapi tingkat kehalusan, si suhu oge ngaruh gitu. 65 derajat, 75 derajat, dugi ka 85 derajat ngaruh. Makanya kan dari kampung kurma orang nuju di kampung gitu nya di mana-mana wae oge kan
ngopi teh udah Ngagolak. ngagolak gitu kan. kudu ngagolak. Apalagi si panasna cai teh eta mempengaruhi tingkat ekstraksi kopi. Atanapi kafein, atanapi zat-zat anu dilebetna gitu. Ternyata sampai ke situ teorinya. Yang kita tahu kan kita ngopi itu seduh, kocek-kocek, tunggu beberapa saat sampai ampasnya turun, baru kita minum. Ternyata, wah, Kang, belajar itu dari mana sampai Akang harus tahu? Ya, memang sih sekarang sumber informasi banyak. Ya, sumber informasi banyak. Kita tinggal buka, tinggal baca. Tapi kan perlu guru. Belajar di mana itu sampai sedetil itu Akang tahu? Selain otodidak memang Abdi belajar apa namanya? Ada tempat. Abdi kan di Bandung janten di Bandung kan tempat sekolah sarang memang apa namanya komunitas janten selain otodidak Abdi diajarkan itu ka dieu dan alhamdulillah Abdi oge tos mendirikan namina teh SCI Sunda Kopi Institute namina teh SCI Sunda Kopi Institute janten secara teori dan secara praktik itu bisa di apa namanya unggal sasi janten si SCI teh sok ngayakeun pelatihan biasanya kerjasama sama sareng kementerian gitu dinas sasasi itu 2 kali 3 kali gitunya janten kalasan memang habis instrukturna jantan insya Allah alit-alit kopi mah meureun. Wah, ternyata sampai seserius itunya. Cina kopi hungkul ge luar biasa gitu dari kopi begitu ya. Karena kan kenapa saya penasaran dengan kopi itu? Ya, saya ada teman dia sampai berhenti kerja karena kopi. Karena kopi begitu. Terus untuk jadi barista itu ada sekolahnya nggak sih? Ada sekolahnya. Ada sekolahnya. Makanya Abdi di Sukabumi itu paminyarioskeun bisnis pada akhirnya teras janten efek bola salju gitu. Abdi ngadamel coffee shop, kemudian gaduh cabang di mana-mana alhamdulillah. Salit-alit gitunya Abdi ngadamel supply-na, bisnis yang lain, usaha retail, janten coffee shop anu ku Abdi didamel teh supply bahan baku oge di dinya gitunya. Pantesan tuh jadi konsultan. Ya, jadi Abdi ngadamel margi pan setiap Abdi ngadamel coffee shop teh periogi SDM Kang. SDM itu akan menjadi salah satu kendala yang luar biasa bagi para pelaku usaha di coffee shop. Margi sesam milarian SDM teh, apalagi yang berkompetensi di bidangnya khususnya di kopi gitu nya atanapi di hospitality industry. Makanya Abdi ngadamel lah lembaga namina Sunda Coffee Institute. Sunda Coffee Institute iyalah melahirkan SDM yang insya Allah lah kompeten gitu di bidang anu diajar. Nah si SC ini apakah sudah diresmikan oleh Akang sendiri begitu ya menjadi suatu lembaga pendidikan gitu? Terus bisa diinformasikan juga lokasinya di mana? Terus dengar-dengar juga ini dari sumber yang sangat terpercaya katanya Akang ini punya program dari Sunda Kopi, kemudian Oregon serta Moonshine akan membuat atau sudah membuat sekolah gratis. Iya, luar biasa man. Ternyata beliau ini tidak hanya bisnis teman-teman, beliau itu dipikirkan sampai ke kegiatan sosialnya bahkan akan atau sedang atau sudah membuat sekolah gratis 2016 sudah membuat sekolah gratis bagi siapa itu teh? Bagi masyarakat yang tidak mampu. Bagi masyarakat tidak mampu. Boleh diinformasikan nama sekolahnya? Cendikia Indonesia. Cendikia Indonesia. Cendikia. R. Oh, Cerdikia. Cerdikia. Cerdik. Oh iya. Ada unsur kopinya nggak tuh di situ? Oh, ada. Di Cerdikia. Ada. Itu pure pendidikan. Pendidikan. Ya senang pendidikan yang di bidang sosial lah oke lah. Oh iya. Jadi si Cerdikia Indonesia ya. Indonesia. Itu lokasinya di mana? Di Kampung Pangkalan. Pami Akang dongkap ka ditu Jalan Age Awon. Di satu kampung yang terisolir. Di mana itu tuh? Masih Kecamatan Cisaat, di Pengker Gunung Sunda. Oh, di belakang situ. Di belakang Gunung Sunda. Dan terindikasi terisolir begitu. Terisolir karena akses infrastruktur itu terputus terakhir di kampung itu.
Infrastruktur jalan ageungna lah, jalan mobil, Iya, iya, kendaraan anu ageung. Tapi motorna mah gang alit aya, tiasa Iya. tembus ke kampung anu sanes. Oh, jadi sasarannya warga di situ dulu sementara dan Sementara di sana paling yang lain program-program yang bekerja sama dengan beberapa yayasan atau napi komunitas anu sanesna. luar biasa. Berkah, insya Allah berkah. Pasti amin. nambah handai ya. Amin. Kopi shop. Oke, kembali lagi ke SCI nih. Mohon. SCI ini melakukan kegiatan di mana, Kang? Di Sukabumi, tapi apa namanya tiasa panggilan oge. Oh, Seperti begitu. misalnya kamari ke Jakarta, terus ke Bandung, ke Tasik, margi karena memang biasanya mah kita kerjasama dengan kementerian atau napi dinas terkait ngayakeun pelatihan di kota-kota biasa nama tilu dinten 4 dinten dugi ka saminggon. Terakhir Luar abdi nu biasa. paling tebi di Banten Cisolok kami akan nguningan namanya Cipta Gelar. Oh iya, Cipta Gelar, Cipta Oh. Gelar. Tahu. Cipta Gelar abdi ngisi pelatihan di dinya dari mulai hulu dugi ka hilir, dari mulai penanaman, proses pasca panen, dugi ka ngarosting, dugi ka janten produk anu dikemas, dugi ka botolan, dugi ka tiasa diminum di tempat atau nabi kafe. Jadi wow gitunya. Jadi wow sampai begitu gitu. Dari kopi saja. Inspirasi buat kita semua begitu ya. Ternyata jika kita menekuni hobi kita dengan serius begitu ya, dengan sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar menyalurkan hobi, tetapi juga selain mendapatkan hasil dari situ bisa bermanfaat juga dan berguna bagi masyarakat. Betul. Bahkan cerita terakhir barusan dari mulai penanaman sampai bisa diminum kopi itu kan prosesnya panjang. Prosesnya Panjang. Dan bekerja sama dengan pemerintahan gitu ya. Kementerian juga. Dan Wah, yang paling luar saya biasa. bangga itu ada beberapa hasil dari Sunda Coffee Institute itu beberapa masyarakat UMKM yang saya bina pada waktu itu ada yang sudah berhasil. Ada yang sudah ekspor, ada yang sudah memiliki perkebunan kopi sampai 10 hektar. Luar biasa. Yang jadi masalah kenapa saya nggak tahu ya? Bener tuh, Kang? Kan Sukabumi dengan 7 kecamatan atuh begitu ya. Kenapa orang hebat seperti ini tidak ada yang mengekspos begitu? Untung kita yang pertama. Tingguran antara aja kan. Aduh luar biasa, non sangat menginspirasi begitunya. Jadi benar kena naon eta. Jadi benar ketika kita sudah ada hobi tong dikagok-kagok. Laras. Siap-siap. Tuh Kang seru pisan ngobrol teh ieu teh nya, luar biasa. Ternyata memang kopi itu selain enak nikmat diminum ya, enak juga diobrolin. Kalau nggak salah dengar gitunya, kopi itu adalah salah satu minuman surga cenah. Tapi kita mah kalares henteu. Saya hanya mendengar dan bukan untuk kita bahas begitunya. Jadi kenapa saya katakan demikian Kang? Karena ya memang kopi itu enak nikmat, pahit, nikmat begitunya karena menurut saya ini seni di kopi itu adalah pahitnya begitu. Laras. Jantan abdi gaduh anggapan teh buat saya pribadi bagi ya, bukan untuk umum gitu. Ngopi itu harus pahit. Ngopi itu harus pahit karena bagi saya kecampur gula sedikit saja cita rasanya berkurang banyak. Kaganggu. Kalau bahasa abdi cita rasanya berkurang banyak begitunya. Ngopinya tuh ngopi bangetnya tuh hilang gitu. Tapi kan itu kita berbicara selera, itu selera saya. Oke Kang, selain Kang bergerak di bidang usaha kopi shop, kemudian juga mendirikan juga apa tadi Sunda Coffee Institute, ya, Sunda Coffee Institute sebagai tempat atau wadah belajar bagi yang menyukai kopi atau yang ingin jadi barista, menurut gitu ya, yang ingin jadi barista. Juga Akang sudah membuat sekolah gratis. Alhamdulillah sejak tahun 2016 ya. 2016. Dan sebagai informasi ternyata sekolah gratisnya itu adalah nazar beliau begitu ya. Dan sekarang sudah terpenuhi. Insya Allah berkah Kangnya. Amin ya berkah. Oke. Tadi kan Akang sempat bilang ketika di daerah Banten itu mementori muridnya atau apa istilahnya ngajajaran lah muridnya
ting bener ting itu tengah jajaran. Jadi instruktur lah pengintian kitanya, jadi instruktur mulai dari penanaman kemudian sampai ke si kopi itu bisa diminum. Akang ada rencana nggak begitu untuk Akang sendiri tanam sendiri begitu? Ya, tahun ini insya Allah. Wes tahun ini. Tahun ini. Di mana Kang? Sukabumi, Di luar kota? Salabintana. Di Salabintana. Di Salabintana. Nanti kalau sudah tanam kasih tahu. Mampir. Kita nih di sana bikin konten lagi. Saung nama kalian santos ayah. Oh, saungnya sudah ada, kita nanti ngopi di sana. Ngeliwat sebelum ngopi. Rencana itu Kang di Salabintana tentu kan ketika kita menanam kopi itu segala sesuatu harus diperhitungkan. Betul, betul. Mulai dari suhu, tanah, begitu ya. Bagaimana langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Akang tentang rencana penanaman pohon-pohon kopi ini? Ya, pertama langkahnya adalah pemetaan. Pemetaan luas lahan yang akan ditanam karena nanti akan berkaitan dengan berapa bibit anu di badai ditanam gitu. Seperti misalnya di kenging hektar misalnya melakna misalnya ke dasar 1000. Mari pan aya jaraknya. Iya. Aya jarak tanam, aya benten-benten salah sama aya 1,5 meter kali 1,5 meter, aya 2,5 kali 2,5. Di Brazil misalnya 2,5 kali 0,5. 2,5 kali 1 meter gitu nya benten-benten. Kenapa penting mempersiapkan itu? Karena itu akan menjadi dasar kita yang berhubungan dengan panen raya nanti, produktivitas pohon. Iya betul. Pada akhirnya kan nanti kita juga bakal menghitung kan produktivitas hasil panen cerinya dalam 1 hektar misalnya 1000, nanti berapa ton yang akan dihasilkan. Nah selain itu kan kita juga harus banyak mempersiapkan, salah satunya misalnya kelembapannya seperti apa, intensitas cahaya matahari karena kan ngaruh terhadap daunnya, klorofil, fotosintesisnya, terus unsur hara tanah itu harus dipersiapkan. Banyak yang harus dipersiapkan sebetulnya Mas. Selain bibit, varietasnya yang akan ditanam. Karena kan seueur Kang. Betul. Seueur aya sigara runtang, aya tipika, aya lini es, aya ateng super, seueur pisan. Kopi anu bade ditanam teh naon heula anu cocokna anu mana, anu kumaha di Sukabumi. Terus mungkin kapayuna tren analisa bisnis tren kapayun ge kedah ditingali. Ayeuna misalnya anu sae teh Kang aya varietas namina disebutkeun Yellow Katura tanapi Yellow Bourbon lah misalnya. Yellow Bourbon salah sahijina aya di pelak ditanam di Garut. Di Garut. Cerina teh sanes barem tapi koneng. Oh, kuning. Warnanya kuning dan sanes langka daina mah tos seueur. Iya, betul. Udah banyak dan pada akhirnya karena memang banyak tapi tidak sebanyak varietas yang lain. Sehingga di kopi shop itu banyak peminatnya karena penikmat kopi itu mereka kesini nyari yang langka. Yang langka. Makanya Yellow Bourbon, apakah Yellow Bourbon nanti kita tanam di sana gitu kayak berhubungan dengan tren bisnis ke depan gitu. Apakah Robusta yang akan ditanam? Kalau saya memang abdi di dia nanam itu 2 Arabica sareng Robusta. Oh, yang di nanamna sudah ditanam atau nembe dongkap bibit. Oh, bibitnya sudah malam ada. Tadi. Oh, baru kemarin. Jikana lamun diliput penanaman seru ya. Nanti kan dipersiapkan dulu, dipersiapkan pupuk kandang, terus pupuk-pupuk yang lainnya yang ngalomang heula. Tadi teh ngababat kasar. 1 hektar dibabat kasar, rencana enjing teh bade ngalomang sekitar 2 atau 4 dintenan lah. Selain ngababat kasar gitu. Oh iya. Mungkin dipelak. Oh, mantap euy. Nyaan ya kena kopi itu. Tah Kang penasaran oke ya. Dari mulai tanam sampai ke panen itu berapa lama biasanya? 1,5 tahun sampai 2,5 tahun. Paling produktivitas matang, artinya matang itu produktivitas hasil panennya bagus itu 3 tahun Kang. 3 tahun? 3 tahun mah udah melimpah. Udah melimpah. Muruk kucunul. Tah aya deui yang penasaran, da loba itu penasaran tentang kopi teh. Misal panen raya lah gitu. Dapat misalkan sekian puluh ton begitu. Apakah setiap kopi yang kita panen itu bisa diproses? Tidak bisa. Tidak bisa karena nanti akan ada proses namanya sortasi kan. Sortir. Kopi itu nanti yang akan kita
apa namanya? Anu dibade diical itu teh berdasarkan Grade-nya. grade mungkin aya grade misalnya ya grade 1 grade 2 atau grade 3 dugi ka aya nu disebutkeun asalan teh Sayana yang sayana. Nah, nanti ada prosesnya lagi Kang. Ketika nanti katakanlah panen merah-merah, dari proses pemetikannya saja itu dipilih. Tidak boleh kita satukan warna merah dengan warna hijau. Dalam satu pohon misalnya aya oge anu metik warna hijau dan segala rupa dihijikeun dina karung misalnya diproses lah janten beas. Mungkin rasana bakal benten. Eta lebetna sanes ka grade hiji. Pami Dicampur karena gitu kan ya. dicampur. Karena kan anu saena mah tetep anu warna merah. Yang merah. Yang Yang dikenal si cherry itu. Si cherry itu warna merah. Nah merah jadi teu sadayana lebet diproses. Dan oge ketika misalnya ku abdi disortir ya saketat mungkin. Merah sadayana lebet eta oge engkeun aya proses sortir berikutna. Dilebetkeun kana kolam, dirambang namina teh anu kalaluhur kana cai kan gini ngadamel kolam misalnya kan dilebetkeun kana kolamna ngarambang ka luhur eta anu hapa. Anu gorengna lah. Nu butut lah. Nu bututna dipisahkeun teh anu tenggelam eta anu sae nu kualitasna sae. Kalau bisa diperhitungkan, misal dari 1 ton cherry merah, berapa persen bisa diolah menjadi kopi? Ya untuk dijual maksudnya. Eta ngana kieu. Pami arabica 6 dugi ka 7 kilo, 6 kiloan lah jantan 1 kilo green bean. Dari cherry, 6 kilo cherry. Ya, dari berat berapa? 6 kilo cherry, 6 kilo jadi jantan 1 kilo green bean. Dari 6 kilo cuma jadi 1 kilo, palingan kopi mahal. 6 kilo, tapi tergantung densitas atanapi kepadatan. Margi kan kadar air si cherry benten-benten. Benten-benten lah aya anu 4 jantan 1 kilo, anu 5 jantan 1 kilo, anu 7 gitunya. Robusta oge benten, anu 4, anu 5 benten-benten. Margi kan setiap lahan nutrisinya beda-beda. Semakin bagus cherry-nya, semakin berat. Kadar glukosanya semakin bagus. Gitu nih kopi teh luar biasa. Nah kan dulu abdi punya pohon kopi teh hiji-hiji. Hiji-hiji. Si jimat eta. Si jimat gitu. Eta ge nu gaduhna nini deh gitu. Dan sekarang sudah tidak ada pohonnya. Panti payun maning ari nini urang nya ki urang mah disangrai gitu. Sangrai. Teknik disangrai jadi lain roasting nyebut lagi disangrai. Tadi nanga roasting biji kopi gitu nya. Ya katakanlah yang sudah siap jual gitu. Aya aturan-aturan tertentu tuh dalam roastingnya. Aya nangtos pisan. Ada satu teknik metode khusus sami rumusna oge benten. Jantan di kopi itu Kang aya abdi mah nyebatkeun aya kirang langkung 4 profesi yang menangani kopi itu. Ada 4 profesi. Yang pertama adalah petani. Petani teh anjeunna anu nanem, anu ngarawat dugi ke panen hasilnya cherry. Si petani ieu menangani cherry eta nu mana beureum tadi. Si hasil cherry ieu ku petani biasa nama tara diolah ku nyalira. Da anjeunna mah hoyong langsung artos kenging jadi artos si cherry cherry jual gitu. Dicical biasa nama ka tengkulak atanapi ka prosesor. Tengkulak mah meureun penghubung antara prosesor dengan petani. Tengkulak dicanak beureun ka petani, kemudian diical ka prosesor atanapi ka koperasi biasana lamun digayo mah. Nah, si koperasi ieu atanapi prosesor dia teh menangani cherry dirubah jadi beas atanapi disebutkeun lamun di kopi mah nyaeta green bean namanya teh. Green bean ieu teh hasil green bean itu adalah hasil cherry anu dijemur dengan beberapa proses pasca panen anu saur abdi tadi. Aya honey, saur prosesor teh, enak mah tren anu nuju saya teh proses honey misalnya, proses full wash, atanapi natural atau atanapi wine anu awis. Jadi cherry teh kita kumaha anjeunna? Apakah bade didamel honey, full wash, semi wash, natural? Aya nama anu nuju rame anu aerob, natural laktik lah, anu ngangge mikroorganisme, ragi dan lain sebagainya. Tah eta prosesor kan. Green bean jantan datara diolah ku nyalira mungkin teh biasa nama bakalan dikirim ke roaster. Roaster teh penyangrai. 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 Jantan benten keilmuanna, keilmuanna ieu teh keilmuanna itu benten. Si roaster ieu dia akan menyangrai kopi dengan teknik metodenya sendiri gitu. Dibikin disangrai, dibikin gelap
dari warnanya saja itu kan setiap beda warna dari mulai kan di roasting itu dia ada 3 profil dasar yang harus diketahui oleh para pelaku usaha kopi atau roaster. Light itu dia rada Terang lah. terang, coklat terang lah. Rasanya benten sareng anu tos rada gelap coklat. Coklat nate rada gelap lah. Medium namina teh light, medium berdasarkan warna benten. Anu terakhir dark ieu Sok baca dina kemasan. Bahkan kalau kita pesan online juga ada permintaan menentukan itu. Nah, anu dark dina tilu ieu dina rasana ge benten, Kang. Betul. Benten. Yang light misalnya cenderung dia rasanya itu rasanya teh. Rasa teh. Makanya orang-orang biasanya penikmat light itu biasanya mah orang-orang Cina yang senang ke teh, dia pesannya pasti kebanyakan light. Medium. Nah, saya senangnya di medium karena di tengah-tengah pahitnya oke, manisnya oke, asamnya oke. Nah, yang dark cenderung dia acidity atau asam nate saalit. Margi dinamina jadi sangrai dengan suhu yang melebihi ini, pada akhirnya dia benar-benar pahit dan kafeinnya juga semakin tinggi kalau di dark ini. Dan kebanyakan biasanya makan kadang lebih juga dark oil sok berminyak teh gini. Iya, betul. Pahit. Nah, itu roaster kan. Nah, setelah roaster green bean diolah oleh roaster, di roasting maka jadi roast bean namanya teh. Roast bean teh green bean anu tos disangrai. Sudah disangrai. Ya, dikirim nanti dijual ke coffee shop. Coffee shop yang mengolahnya adalah barista, benar. Jadi masing-masing buka ilmu sorangan. Wah, luar biasa. Dan prosesnya panjang dari mulai hulu sampai hilir itu panjang. Ya, memang saya sangat tertarik banget itu dengan kopi itu. Gara-garanya itu tadi penyuka resep kena pahit. Minum kopi pahit, rasa teh sukses lah ngopi teh gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya dulu penikmat kopi manis begitu. Penikmat kopi manis, kemudian nyoba kopi tanpa gula. Memang 1-2 hari pertama itu penyesuaian. Lidah kerongkongan masih menolak. Hari ketiga kok nikmat ya. Nah, 3 hari ketiga karena entah ini hoax atau benar, saya baca penikmat kopi pahit itu bisa menurunkan berat badan, walau alam, tapi nggak segede-gede kene. Terus ya satu lagi loba itu. Cuman nanti apakah waktunya kita cukup atau tidak? Kalau tidak ya terpaksa kita nanti harus berhenti begitu ya. Di kopi itu ada lemaknya nggak sih? Lemak? Ya. Ada. Lemak. Ada lemak dan gula. Ya, gula tadi kan sudah dijelaskan dari cerinya, kemudian acidity dan lainnya. Lemaknya itu kalau kita seduh kopi terlihat nggak? Kalau misalnya di proses roastingnya di atas suhu 210 derajat, maka si lemak itu akan keluar. Nah, biasanya mah yang dark itu dia akan mengeluarkan lemak atau minyak, makanya sok bahasa Sunda nama sok hinyai gitu lah misalnya kalau iya bener itu kopi tapi hinyai. Kalau si kopi itu kita seduh nih dengan air yang mendidih gitunya, katakanlah di atas 100 derajat. Kemudian ketika kita seduh itu suka muncul foam nih seperti foam itu. Ada yang mengatakan itu lemak. Betul nggak? Itu lemak. Itu lemak. Namina teh lamun bahasa di kopi mah krema namina. Krema. Jadi memang saya kenapa tanyakan, kan itu informasi dari orang yang saya nggak tahu dia literasi kopinya bagaimana. Ini kita ketemu ahlinya, jadi kita tanyakan. Jadi saya diketawain Kang gitu. Tapi channel lemak kan, kopi aja lemak kan, cina gitu kan. Terus saya tidak bisa menjelaskan kenapa itu disebut lemak. Sekarang, Anda tinggal bereweling videonya, tahrala johanan. Karena kenapa kopi ada lemaknya? Karena kopi itu sifatnya sama seperti kacang-kacangan. Jadi si kopi itu masuk ke golongan kacang-kacangan. Jadi kacang-kacangan itu pasti dia ada lemaknya. Jagung, terusnya kacang lah kacang. Iya, semua ya bin. Iya kan bin itu pasti kacang, iya ya. Seru sekali. Itu selalu semua yang panjang karena nanti takut editornya protes terlalu panjang videonya.
Sepertinya Kang Dede, Rizal, terima kasih banget Sami-sami ya, informasi yang diberikan, sama-sama. ilmu yang sangat bermanfaat buat saya, terutama bagi teman-teman penikmat kopi gitunya, bahwa minum kopi itu ternyata tidak sesederhana itu. Tuh. Ada filosofisnya, ada bukan filosofis, ada filosofinya, walaupun ada film nanya filosofi kopi, kita tidak membahas film itu. Tapi banyak hal yang yang saya dapat hari ini, bahwa ternyata kenapa banyak orang yang ada passion di kopi, ternyata memang ketika jiwanya sudah ada di kopi susah terlepas ya kan. Susah terlepas. Kang Dede ini berawal dari Gunung Sunda tadi, kemudian karena kemudian berpikir harus ada perputaran ekonomi di situ sehingga mendirikan Kopi Sunda. Sunda Kopi. Sunda Kopi. Ternyata passion beliau ada di situ sampai akhirnya berhasil membuka beberapa kopi shop lainnya, diantaranya Munsan ya yang di daerah Cisaat, Cikirai, atas Gunung Jaya. Di Gunung Jaya. Kemudian ini salah satu tempatnya, kita berada di kantor Oregon nih di Jalan Lingkar Selatan, jalur Lingkar Selatan, jalur teh noncing, jalan lurus cenah. Di jalur Lingkar Selatan, tepatnya di Kelurahan Musnunggal di daerah RW 08 kalau tidak salah, Kelurahan Musnunggal di Gedong Panjang. Juga beliau ternyata jiwa sosialnya tinggi, hebat Kang, bisa mendirikan sekolah gratis, juga memberikan koret nih kena ilmu aja sehingga mendirikan Sunda Kopi Institute ya. Itu membuktikan bahwa beliau ini betul-betul ingin menjadi orang yang bermanfaat. Hebat Kang, terima kasih, sangat menginspirasi sekali. Terima kasih waktunya dan terima kasih berbagi ilmunya. Kita semua jadi tercerahkan. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beres.